Halo, balik lagi bersama gua Frostmisty dan di video kali ini gua akan ngebahas salah satu mouse dari Fantech yaitu Helios 2 Pro. Jadi kira-kira gimana kesan gua sama mouse ini? Apakah ini worth it untuk dibeli? Apakah ini enak? Atau mending skip aja? Jadi kita bahas di video yang satu ini. Kalau ngomongin desain ya ini nggak aneh-aneh, kayak universal dan harusnya gampang diterima. Shape ini mirip sama Zowie S2C. Setelah gue research, 90% secara dimensi itu sama. Jadi ini adalah cloningan dari Zowie S2C. Dan gue merasa kayak mouse ini lumayan mirip dikit kayak FK juga yang arahnya ke mouse ceper gitu. Yang seharusnya ini bakal cocok untuk tangan, hampir semua tangan. Yang tengah gitu besarnya, terus tangan besar sama yang kecil. Harusnya masih masuk sih. Kalau dari grip kayaknya bakal cocok ke arah claw sih menurut gua. Bahkan yang ekstrim. Ini kayak masih enak-enak aja. Apalagi dengan beban atau berat yang lumayan enteng. Jadi untuk mainin ekstrim atau claw ini lumayan nyaman. Buat coatingnya ini kayak ke arah matte ya. Pekat tapi nggak pekat juga. Biasa kalau yang pekat itu kayak ke arah keset. Ini tuh licin. Jadi di tengah-tengah pekat sama keset. Gue juga bingung dah ngejelasinnya kayak gimana. Karena ketika gue megang nge-grip, ini tuh kayak sering banget gue kayak kelepas gitu loh. Kayak turun otomatis. Jadi ada kesan pekatnya, tapi ada licinnya juga. Tapi kalau ngomongin coatingnya itu sendiri, dari beberapa hari gua menggunakan mouse ini, ketika gua ngeklik dan jari gua nempel-nempel, ini lumayan oke dan gak berbekas. Klikannya ini pakai TTC Golds, lumayan jarang gua denger juga. Ketika lu mencet tuh rasanya tuh lebih ke arah clicky. Tapi entah kenapa suaranya itu lumayan unik, sedikit doang mengingatkan gua kayak G Pro yang kedua, tapi nggak seboxy itu. Cuman feel ketika lu ngeklik, ini masih nyaman-nyaman aja, clicky dan mudah untuk di spam. Dan klik kanannya, gua nggak tahu kenapa feel-nya sedikit rada beda jauh sama yang klik kiri. Yang klik kanannya itu kayak sedikit boxy, memang clicky tapi kayak nyaring. Jadi kayak berasa rada jauh klik kiri sama klik kanannya. Dan ketika digeser-geser, ya ini wobble-nya dikit, goyang-goyangnya dikit. Tapi jatuhnya nih harusnya masih aman. Klik kanannya juga ya. Jadi kayak gitu untuk klikannya. Sound test untuk klik kiri dan klik kanan. Feel pas gue main berasa nyaman-nyaman aja, lumayan enteng buat scrollnya sendiri, mengingatkan gue sama G Pro yang pertama. Emang sedikit kayak berasa berat, tapi masih fine. Terus kalau ngomongin berat dari mouse ini, hampir lumayan ngerata, tapi ada sedikit berasa beratnya di daerah belakang. Kalau ngomongin set button, crunchy, enak, crispy. Ngomongin sensor, aman-aman aja. Pas gue menggunakan flick dengan 4K polling rate. Kenapa gue ngomong gitu? Karena ada beberapa testimoni atau review dari pembeli sama reviewer orang luar gitu. Katanya ada bug kadang-kadang, tapi untungnya sensor gue sih ini yang gue pakai aman, nggak ada bug. Dan gue sukanya itu di LOD posisi 1 mm. Entah kenapa ini kayak berasa rapi dan responsif. Halus, kayak lagi megang G Pro atau Razer coy. Jadi ini menurut gue adalah salah satu kelebihannya. Tapi beberapa ada juga hal yang gue nggak suka. Misalnya contohnya set button. Kalau palm ini masih aman. Tapi ketika lu megang pas grip
Kalau ini rada jauh dan benar-benar effort gitu. Jauh lah intinya. Terus satu lagi untuk klikannya. Berasa nggak konsisten kiri sama kanan. Feel-nya tuh jauh banget kiri sama kanan. Kanan tuh kayak berasa boxy banget. Mengingatkan gue sama G Pro yang kedua. Kayak keras, kaku. Klik kiri sebenarnya mendingan, tapi ya gitu dah. Masih ada boxy-nya dikit, tapi untungnya masih enak untuk di tapping cepat. Ya, jadi overall mouse ini ada sisi bagus, ada sisi kurangnya. Kalau memang budget kalian buat beli mouse high-end tuh kurang, ya ini good pick up lah. Solid. Karena emang jatuhnya dari segi shape-nya ini cloningan dari Zowie S2. Yang dimana shape-nya enak gitu. Sensor LOD juga top. Walaupun ada beberapa kekurangan yang tadi sempat gue bahas, tetap ini jatuhnya masih oke dan layak dibeli. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton review ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, share, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di review selanjutnya.